Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran dan polinomial. Kelompok saya beranggotakan 3 orang, yaitu ada Alan Sofyan, saya sendiri, Clay Javier, dan ada Ratri Pratiwi. Langsung saja ke persamaan lingkaran. Di sini ada bentuk persamaan lingkaran. Yang pertama ada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Yang kedua, dalam kurung x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Yang ketiga, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2ax tambah 2by tambah c sama dengan 0. Di sini pun ada penjelasannya, di mana p dalam kurung a, b sama dengan p dalam kurung min a, min b. Dan di sini cara menghitung jari-jarinya, r sama dengan akar a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi c. Diketahui di sini p sama dengan titik pusat dan r sama dengan jari-jari. Dan lanjut ke contoh penyelesaiannya. Di sini terdapat soal tentukan PL-nya. Titik pusatnya adalah 2,1. Jadi untuk cara menghitungnya kita memakai cara yang kedua. Nah, yang ini. Di sini kita substitusikan saja. Untuk A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. A, B. Di sini masukin, jadi x kurangi 2 kuadrat ditambah y kurangi 1 kuadrat sama dengan r2 r kuadrat. Di sini r kuadrat itu adalah ini 3 akar 2. Jadi kita dapat menyimpulkan untuk persamaannya yaitu x min 2 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat. Untuk 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 18. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alan. Oke, baiklah. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik, yaitu E di titik 2,1, lalu F di titik 1,2 dan G yaitu di titik 2,1. Jadi di sini kita akan menggunakan sistem eliminasi. Jadi yang E ini jadi gini. Kita masukkan jadi 2 akar pangkat 2 ditambah yang y-nya 1 jadi 1 pangkat 2 terus terus yang ini jadi 2 a, masukin x-nya 2 lagi, terus tambah 2 b, y-nya berapa? Y-nya 1, berarti tambah c sama dengan 0, dan itu menghasilkan persamaan yang seperti ini. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 2 4 ditambah 1 5, jadi 5, terus 2ax berarti 2 dikali 2 berarti 4a. Nah, terus yang tambah 2by 2by berarti 2 dikali 1 berarti 2b ditambah c sama dengan 0, dan atau juga bisa disebut jadi 4a ditambah 2b plus c. Jadi 4a ditambah 2y ditambah c sama dengan
sama dengan 5. Yang lainnya juga seperti itu kan, di bentuk seperti ini. Lalu kita cari eliminasinya setiap A, B, dan C. Jika sudah, nanti baru kalian masukkan ke dalam persamaan yang ini. Yang ini kalian masukkan A, B, C-nya, dan kalian akan dapatkan sebuah persamaan lingkaran. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada persamaan lingkaran yang jika diketahui diameternya. Nah, jadi diameter itu misalkan ada sebuah dua titik yang dianggapnya misalkan nih di dalam contoh soal berdiameter CD dengan C min 31, min 3,1 dan D 9,5. Nah, jadi kalian tambahkan keduanya. Jadi min 3 ya ditambah 9 lalu dibagi 2. Nah, setelah itu kalian dapatkan sebuah titik pusatnya. Setelah kalian dapat titik pusat, pasti kalian butuhkan jari-jari. Nah, di sini. Dan kita ketahui juga satu diameter itu sama dengan 2 jari-jari. Jadi kalau bisa kita analogikan, jadi R itu sama dengan diameter dibagi 2. Jadi seperti itu. Oke. Lalu dibentuk persamaan lingkaran, yaitu kuasa titik, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada bentuk persamaan lingkaran dengan kuasa titik, yaitu yang pertama x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jika hasilnya sama dengan r kuadrat, itu sama dengan tepat pada garis. Jika di dalam garis, itu maka hasilnya akan kurang dari r kuadrat. Jika di luar garis, maka hasilnya akan lebih dari r kuadrat. Untuk yang kedua, itu juga sama. Jika tepat pada garis, maka hasilnya akan sama dengan r kuadrat. Jika di dalam garis, itu lebih kecil dari r kuadrat. Dan di luar garis, itu akan berhasilkan lebih besar dari r kuadrat. Berbeda dengan yang persamaan yang ketiga, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2ax tambah 2by tambah c sama dengan 0. Nah, kalau ini tepat pada garis, itu hasilnya akan 0. Berbeda dengan dua persamaan yang sebelumnya. Dan di dalam garis, dia maka menghasilkan lebih kecil daripada 0. Begitupun sebaliknya, di luar garis maka akan menghasilkan lebih besar daripada 0. Dan lanjut, di sini ada persamaan garis singgung. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembali lagi dengan saya. Jadi persamaan garis singgung itu adalah sebuah persamaan garis yang akan bersinggungan dengan sebuah rumus lingkaran. Jadi misalkan kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah rumus lingkarannya dan ini adalah titik yang diketahuinya. Jadi misalkan di soal ditanyakan x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x plus 4y min 12 sama dengan 0, dan diketahui titik yang dilalui oleh garis singgungnya yaitu 7, min 5. Nah, jadi 7, min 5 itu adalah x1 dan y1. Nah, jadi kalian masukkan persamaan itu ke dalam rumus yang ada, rumus ketiga ini, dan kalian akan dapatkan ini sebuah persamaan yang menjadikan sebuah persamaan garis singgungnya. Nah, jadi persamaan garis lingkaran dengan gradien. Nah, jadi gradien itu sebuah garis yang memiliki gradien. Gradien itu adalah sebuah tingkat kemiringan sebuah garisnya. Jadi pada lingkaran melalui titik 0, e dirumuskan dalam persamaan garis y sama dengan mx
X plus C. Jika garis tersebut menyinggung lingkaran, maka nilai C dapat diperoleh. Lalu PGS lingkaran dalam bentuk pertama yang titiknya itu 0,0. Nah, jadi kalau untuk yang dalam bentuk titik 0,0, rumusnya adalah Y sama dengan MX plus min R akar M kuadrat plus 1. Nah, dan berbeda dengan PGS lingkaran yang dalam bentuk kedua, yang titik pusatnya tidak berada pada 0,0, yang ada A kecil dan B kecilnya. Yaitu rumusnya adalah Y min B min M dalam kurung X min 5 X min A dalam kurung tutup kurung min X plus min R M kuadrat plus 1. Dan juga sama itu akan berbeda ke rumus selanjutnya yang ada A besar dan B besar dan C nya. Jadi rumusnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya persamaan lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, misalkan di sini dikatakan rumus lingkarannya berada ini, rumus lingkaran yang ini, rumus lingkaran yang ini, terus melalui titik min 2,4. Nah, yang ini min 2,4. Nah, lalu kita akan masukkan ke persamaan garis kutub polarnya. Jadi min 2,14 itu kita analogikan seperti X1 dan Y1. Jadi masukkan di sini dan akan didapatkan rumus X min 50 plus 70. Nah, garis itu adalah yang ini. Yang itu. Itu adalah garis yang didapatkan setelah memasukkan sebuah titik yang diketahuinya. Nah, lalu di bagian sini kita akan memasukkan yang tadi, rumus garis yang tadi. Setelah kita masukkan, kita akan mendapatkan Y sama dengan 8 dan Y sama dengan 6. Nah, sudah mengetahui Y sama dengan 8 dan Y sama dengan 6, kita akan memasukkan ke sebuah persamaan garis yang ini. Lalu akan didapatkan 6 dan 8. Dan jika kita masukkan ke titik, yaitu 6,8 atau titiknya di sini 6,8 dan min 8,6 di sini. Nah, setelah itu, jika kita sudah mendapatkan titiknya, baru kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, rumus kutub tadi, dan akan didapatkan sebuah garis yang dua ini. Oke, sudah. Lalu nilai polinomial. Jadi nilai polinomial itu, misalkan kita sebutkan sebuah fungsi yaitu X pangkat 3 min 3X kuadrat plus X plus 1. Dan kita anggap X sama dengan 2 itu adalah akar dan X min 2 adalah sebuah faktor. Dengan kita gunakan sebuah rumus substitusi dan akan didapatkan sebuah nilai yaitu 1 yang ini. Nah, jika kita menggunakan corner juga sama, tapi corner itu begini cara menggunakannya. Jadi kita ambil semua koefisien yang ini, depan koefisiennya kita masukkan ke sini. Nah, sudah kita masukkan ke dalam sini, baru kita bisa, jadi kita yang depan 1 kita turunkan ke bawah, lalu kita kalikan dengan yang kita diketahui yang tadi. Nah, X min 2 kita kalikan, hasilnya masuk ke sini. Kita terus ulang. Nah, setelah ini ditambah min 3 ditambah 2 min 1, dan selanjutnya sampai akhirnya dia habis di sini. Dan ini adalah sisa. Oke. Terus kita menggunakan cara pembagian bersusun. Jadi pembagian bersusun itu, misalkan kita bisa lihat di sini. Nah, yang ini adalah pembagi. Ini yang akan dibaginya. Ini hasil bagi dan sisa bagi. Sisa baginya 0, sudah tidak bersisa.
Dan bagaimana cara membaginya? Cara pembagiannya itu kita lihat, misalkan di sini 6x pangkat 4 dan yang ini adalah x pangkat 2. Kita samakan terlebih dahulu. Jadi x pangkat 2 kita kalikan pasti hasilnya x pangkat 4. Lalu kita kalikan 6 dan dapatlah 6x. Lalu kalian kalikan semuanya ke sini. Lalu mendapatkan hasil dan terus berulang sampai hasilnya tidak bisa dibagi lagi oleh x pangkat 2 tadi. Lalu kita menggunakan cara corner atau kino. Hanya saja berbeda. Letak si pembaginya itu dia berada di kanan ini. Terus yang bagian yang akan dibagi di sini. Hasil bagi akan di sini dan hasil baginya di sini di bawahnya. Oke. Lalu selanjutnya teorema faktor akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Pratiwi. Oke, selanjutnya nilai polinomial. Teorema faktor. Polinomial f pada kurung x memiliki faktor x kurang k. Jika p dalam kurung k sama dengan 0. Contoh, tentukan dari x 3 tambah x kuadrat dikurang x tambah 2. Faktor koefisien pangkat tinggi 1 plus 1. Faktor dari koefisien pangkat rendah 2 dengan 1 plus 2. Cara substitusi langsung. Misalkan x sama dengan 1, maka p1 sama dengan 3 ditambah 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 2. X sama dengan min 1, maka P min 1 sama dengan min 1 3 ditambah X 1 kuadrat dikurang min 1 ditambah 2. X sama dengan 2, maka P 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat dikurang 2 ditambah 2. X sama dengan min 2, maka P min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah min 2 kuadrat dikurang min 2 ditambah 2. Kemungkinan lain, setengah X sama dengan setengah, maka P setengah sama dengan setengah pangkat 3 ditambah setengah kuadrat dikurang setengah ditambah 2 sama dengan 1/8 ditambah 1/4 dikurang 1/2 ditambah 2 sama dengan 1 tambah 2 dikurang 4 tambah 6 min per 8. Cara Horner. X sama dengan 1, X kuadrat tambah 1. Bentuk himpunan polinomial. P X sama dengan X 3 tambah 4x kuadrat ditambah 5x tambah 2. Seperti ini. HP dari x kuadrat tambah 4x kuadrat tambah 5. X tambah 2, faktor x tambah 2 akarnya min 2. Faktor yang lain, x kuadrat tambah 2x tambah 1, maka 4. Menentukan himpunan penyelesaiannya harus dicari akar-akarnya dari faktor yang sudah ditentukan. Faktornya x tambah 3, x2 ditambah 2x tambah 1. Akar-akarnya x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2, x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0, x tambah 1, x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1, x sama dengan min 1.
P sama dengan min 1 min 2. Kesamaan suku banyak. Syarat luas kiri sama dengan luas kanan. Contoh, tentukan nilai A, B, dan C jika diketahui A sama dengan 2x tambah 1x min 7 sama dengan ax kuadrat ditambah bx dikurang 7. B. 3x tambah 11 sama dengan A 2x tambah 3 tambah bx min 4. C. 7x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan ax tambah bx tambah 2 tambah b tambah c x. Sama dengan hasil pembagian, NX sama dengan sisa pembagian. Cara pembagian 3x kuadrat di fungsi pecahan sebagian. Apabila faktor ax tambah b pada penyebut, maka bentuk fungsi pecahan sebagainya adalah a per ax tambah b tambah b contoh lain seperti ini. Sudah. Terima kasih. Oke, sekian atas presentasi PPT kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.